untuk memindahkan atau merelokasi letak kuburan situs cagar budaya makam Raja Raden. Rencana perluasan pembangunan kantor dinas. Nah, menurut Abang sebagai bagian dari unit kerja perlindungan, khususnya terkait dengan analisis hukum, di undang-undang memang disebutkan pada pasal 8 bahwa penyelamatan cagar budaya dilakukan untuk mencegah kerusakan karena faktor manusia maupun alam, juga mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan atau pengerusakan cagar budaya, juga dilakukan dalam keadaan darurat. Nah, di sini juga inti dari permohonan surat beliau tersebut agar makam tersebut dipindahkan. Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 itu diatur bahwa cagar budaya yang terancam rusak, hancur atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman. Nah, pemindahan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi tenaga ahli pelestarian. Dan poin ketiga dari pasal 59 itu bahwa pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau setiap orang yang melakukan penyelamatan wajib menjaga dan merawat cagar budaya dari pencurian, pelampukan, atau kerusakan baru. Adapun pasal 60 itu, kasus seperti ini sebenarnya sudah sering kita jumpai di wilayah kerja kita. Jadi ada beberapa dukungan teknis yang kita berikan kepada masyarakat terkait dengan bagaimana upaya pelestarian yang diduga sebagai cagar budaya maupun pembangunan. Nah, di sini kita tidak boleh menghalang-halangi sebenarnya pembangunan. Di satu sisi juga kita harus melihat pelestarian cagar budaya itu sendiri. Nah, bagaimana kita agar keduanya itu bisa sinergis, itulah yang kita diperlukan adanya kajian atau penilaian teknis terkait dengan rencana kegiatan tersebut. Udah bawa belum kan? Surat tugasnya udah. Berdiri. Disitu dulu. Enggak, bukan itu udah mau kerja sama orang. Tak ada, tak. Mana itu cewek tak. Luki minta ikut memang, Bang. Iya, tak ikut dari awalnya. Toyota Hiace sudah banyak mobil. Di depan Meraksa itu ada petak Pertamax situ, Bang. Merasa. Tangannya nggak pernah berhenti nih, cokes. Sama di pinggir kantor tuh. Habis kamu juga. Kami yang wilayah transmigrasi ya. Penyanyi, penulis lagu Pendudukan. jazz asal Amerika Serikat memang, ya mungkin juga dia salah satu penyanyi. Posisinya pas di belakang kantor. Iya. Tapi kalau ngomongin Sana masuknya. tentang sendiri, ini single yang baru tadi This You Like Crazy. Ini adalah single 100 ya. Selain di Billboard 100 juga sempat menduduki posisi terbaik di UK Single Chart. Kalau udah mau JB, udah lah, wah. Udah tahu jadi bang. Sama Akademi Kebidanan saya. Ini Rano ya udah mau. kalau ini no. Nyawa. Oh, mana tu mah ikat trim. Banget nih, nostalgia sama single-single yang udah lama banget.
langsung aja kasih tahu ya di 5517768 atau bisa langsung WhatsApp. Oh, di sema-sema ini ya. Itulah ukurannya situ. Oke deh. Sekarang kita lanjut lagi dengan single-single hits dari Pustaka Musik 158. Kali Ini bukan di bawah tanah nih ya. ada Yuka Tamada, baru aja 2019. Itu Lebaliko, ya? Senja dan baru. Ini single hits banget. Dan kita tahu bahwa Yuka Tamada ini adalah salah satu. Aku pernah dulu di ada makam dengan Saudi Malawi. Sudah lama nak pernah kemari. Sekitar ini Ya, ke kanan kadang. Sini, juga. ini pun, ha? Ah, ah. Ini ada jalan masuk ya. Rumah kecil di mana katanya? Kecilnya di kantor transmigrasi itu. Ada telepon tadi? Belum diminta nomor. Itu minta nomor sama. Telepon lah. Mau ditelepon belum? Ya, yang di view.
cantik jadinya ya. Iya, waktu ditemukan rebah semua, makanya ada foam itunya kan bang? Ada. Menunggoran itu diidentifikasi dulu semua. Ada keinginan dari kantor transmigrasi untuk perluasan lahan kantor. Iya. Artinya pas di dinding sebelah barat itu akan diperluas ke dinding sebelah Iya. timur. Salah satunya juga area yang akan menjadi perluasan itu adalah komplek makam Raja Raden itu sendiri Pak. Iya. Nah, ya mungkin berdasarkan surat Ampon Amir memang mengharapkan bahwa komplek makam Raja Raden ini dipindahkan terkait dengan perluasan kantor. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini terkait dengan pembebasan lahan berarti masih dalam proses gitu. Masih dalam proses. Oh, berarti status kepemilikan masih Pak Ampon. Ampunan dia. Masih Ampon Amir. Artinya pihak dari kantor transmigrasi masih turun tim dari pemerintah untuk nego harga gitu. Iya. Untuk SBU lah, Iya. standar harganya seperti apa kalau untuk kepentingan pemerintah. Jadi memang kami kesini Pak sifatnya melakukan verifikasi dulu berdasarkan surat masuk dari Pak Ampon Amir. Kita meninjau langsung ke lapangan, kemudian juga wawancara dengan narasumber termasuk Bapak Pak Keci selaku orang tua di sini yang betul-betul paham mengenai seluk-beluk kampung Becek Komplek. Dalam artian memang luas lahan ini semua milik dipercayakan kepada Ampon Amir. Kemudian di sebelah sekitarnya itu ada bit Saleha ya Pak ya sama dinas transmigrasi. Kalau boleh tahu Pak yang pas di sisi selatan ini alur sungai mati atau gimana Pak? Bukan sungai itu Pak, sawah. Sawah, Sawah, rawa. Oh, rawa. Rawa. Ya, di sini ini semua rawa. Sebenarnya kalau saya lebih pendapat Pak, kalau dari jalan ini bisa tembus lagi, di sana ada jalan Pak ya. Bisa tembus lagi, jadi bisalah jalan akses untuk masuk kantor tuh lebih luas ya. Luas. Iya. Nah kalau akses masuk kantor yang untuk rencana kedepannya kalau memang ada perluasan, akses pintu masuk berada di sini Pak. Ya kalau di sana pun bisa tetap di sana, dari sini pun bisa juga. Dalam artian sebenarnya dari sisi keruangan keletakan makam itu juga tidak terlalu berpengaruh sebenarnya terhadap pembangunan kantor. Ya mungkin dari sisi untuk merapikan mungkin. Ya kita kan belum tahu Pak bagaimana menurut gambarnya, plannya kita belum jelas. Nah kalau memang udah kan ini nggak mungkin, ini kan ibaratnya baru tahap menurut informasi dari pihak kepala dinas, ini baru tahap pembelian lahan. Nah, proses pembelian lahan baru tahap itu Pak, proses pembelian lahan. Jadi mungkin karena kalau dilihat mungkin ya ukuran mungkin pas di tengah-tengah mungkin ada, itu kan tergantung dari pihak Bapak juga, betul, ya Pak. kan? Tergantung dari Bapak untuk apakah bisa direnovasi apa tidak. Betul Pak. Nah, Jadi setidaknya sudah ada gambaran awal. Sekarang ini kan artinya menanggapi surat dari, dan ini juga kan statusnya sudah termasuk cagar budaya yang dilindungi. Atraksi kantor itu. udah deh. Udah sampai titik tadi buang nih. Sudah Mas. Kalau ini sudah masih sudah bersifat sama. Ada juga dulu kalau dulu kan
kasih makam itu? Ya, kalau menurut pendapat saya Pak, kalau saya lihat mengenai kuburan Raja Raden itu sangat tergantung kepada kebutuhan masyarakat. Kalau memang masyarakat membutuhkan itu memang harus dipindah. Nah, karena ini kan demi kepentingan pembangunan. Tergantung nanti bagaimana. Yang pertama tergantung dari orang si pemilik tanah itu sendiri. Nah, yang kedua tergantung kepada dinas. Karena kalau memang dinas merasa dengan adanya pembangunan tidak nyaman mungkin dengan adanya kuburan lebih dekat itu, mungkin memang lebih layaknya mungkin harus dipindah ke samping, itu tergantung juga kepada dinas. Dan di samping satu lagi saya melihat begini, selama ini kan untuk orang membuat mau bersih itu nggak ada jalan masuk akses untuk ke tempat makam itu sendiri payah. Nah, tapi dengan dibelinya tanah itu oleh dinas tenaga kerja dan mobilitas penduduk, untuk kebersihan, untuk perawatan itu lebih mudah terjangkau dibandingkan sebelumnya. Kalau saya begitu. Kalau ini Pak Kecik, yang angkat-angkat material itu siapa itu Pak? Yang bawa-bawa material tadi? Itu bawa material tadi itu dari Ampun Amir sendiri, di Amir Shah, keluarga mereka. Oh gitu. Karena mungkin begini supaya lebih indah kan, tempatnya lebih tidak tumbuh rawa rumput-rumput lagi. Kan itu banyak udah tumbuh lagi Pak. Baru dibersihin itu lagi udah. Jadi dengan YouTube itu mungkin dengan YouTube memantai batu itu untuk tumbuh ala-alang pohon-pohon semak-semak belukar itu nggak lagi. Jadi sepengetahuan Pak Kecik, hubungan antara Tuku Amir ini dengan Raja Raden ada hubungan keluarga atau seperti apa Pak? Nah, kalau itu saya nggak tahu Pak. Kalau saya nggak tahu karena kita kan ini kan sejarah. Iya. Nah, tapi menurut pengakuan beliau, karena itu masuk dalam tanah beliau, yang pasti udah pada tentu ada hubungannya. Berarti sertifikatnya sertifikat baru berarti itu Pak ya? Tahun berapa sertifikat kepemilikan Pak Tuku? Kalau apa ya? Setahu saya sertifikat baru juga lahirnya. Baru kan? Baru juga lahirnya. Kalau dulu mungkin sekitar ahli waris gitu ya. Nah, memang melalui notaris juga nggak saya, akte tapi mana nggak salah melalui itu juga. Terus kaitannya dengan plan dari pemerintah Banda Aceh itu kan berarti tanah itu milik pemerintah Banda Aceh sebenarnya Pak. Berdasarkan plan yang disusun itu kan artinya yang luas yang dipagari itu sudah diklaim oleh pemerintah Banda Aceh sebenarnya kan, secara hukum seperti itulah. Artinya tidak ada sulit bagi kita, ini orang awam yang melihat langsung, sulit bagi kita mengakui itu bahwa itu tanah milik Pak Amir karena sudah ditandai oleh pemerintah Banda Aceh. Menurut Pak Kecik gimana? Enggak, kalau saya lihat itu bukan tanah Pemda Pak. Kalau tanah Pemda mungkin Pak kan ada pasti ada pihak punya surat, punya data yang punya surat yang lengkap. Kalau ini tanah ini, kalau kita nggak bisa juga bilang Pemda. Kalau Pemda bisa membuktikan bahwasanya itu ada surat, tidak ada masalah. Nah, tapi yang menurut saya lihat surat itu yang ada sama Ampun Amir. Yang baru aja dibuat berarti. Nah, jadi itu kan situs sejarah ini kan melihat kuburan-kuburan yang ada sejarah. Benar. Nah, untuk dilindungi Pak ya. Betul. Untuk dilindungi. Nah, menurut tradisi kita di sini Pak Ci, apakah mungkin memindahkan kuburan berjumlah lebih dari 10 seperti itu? Tradisi kita di Aceh maksud saya. Atau di kampung kita, apakah layak misalnya kita memindahkan itu komplek Pak? Saya tadi mensurvei di bagian sisi barat itu ada ini Pak, ada nisan-nisan batu itu yang sudah jatuh ke bawah, yang di bekas pohon-pohon yang ditebang itu, nisan itu sudah terdekat. Nah, artinya kemungkinan besar jumlah makam di situ lebih banyak dari yang bisa jadi lebih banyak daripada yang kita lihat. Nah, kira-kira menurut tradisi kita nih di Gecik Komplek atau tradisi di Aceh lah secara umum, apakah memang boleh atau layak kita melakukan pemindahan besar-besaran seperti itu? Dan kemudian apakah
yang merasa memiliki tanah ini pun mau membiayai untuk pengangkatan dan pemindahan. Menurut Pak Keci gimana? Kalau saya tidak berani mengatakan layak tidak layak, Pak. Tidak berani saya bilang itu, karena itu semua kan ada orang yang punyanya. Nah, saya kan hanya yang punya wilayah, bukan kepemilikan itu. Nah, jadi itu tergantung kepada orang yang punya ahli waris. Kalau adat kita di sini gimana, Pak? Emang ada pernah kejadian boleh dipindahkan kuburan? Belum pernah lihat ya, Pak. Belum pernah. Setahu saya belum pernah lihat ini kan. Tahu mungkin di daerah lain ada. Nah, Atau karena ini pengaruh TV barangkali, Pak? gimana? Pengaruh TV mungkin kita. Kena pengaruh TV boleh mindahin. Kena sinetron. Ya, Enggak juga seperti kata Bapak tadi. Mungkin memang kadang-kadang kena reboisasi, Pak, kena tebing atau kena ada ketipis sama air atau bagaimana untuk menyelamatkan itu. Nah, jadi kalau kita memang pada prinsipnya kalau tidak ada kepentingan tidak lain kan nggak mungkin kita harus memindahkan itu. Nah, kalau saya tidak berani jamin, Pak, karena bukan wewenang saya itu. Terakhir, Pak, apakah ada merasa memiliki dari kampung kita, warga di kampung kita dengan makam itu? Apa ada hubungan batin kah atau hubungan sejarah kah antara makam itu dengan warga kita di Keci Komplek? Sepanjang orang-orang tua dulu bercerita, ada nggak? Kalau sepengetahuan saya tidak ada, Pak. Kalau sepengetahuan saya nggak ada. Kami malahan seingat saya, Pak, ya, waktu saya kecil-kecil, kami ada juga kuburan Tengku namanya di dekat sungai itu. Waktu kecil saya sering pergi cuci muka gitu. Nah, kami sering sambil lebaran semua orang tuh ke kampung cuci muka gitu. Nah, tapi sekarang dengan perkembangan zaman sekarang tidak ada lagi saya lihat. Tapi kalau ke sini saya belum tahu saya apakah itu pernah dikunjungi orang. Sepengetahuan saya nggak pernah ada. Artinya baru diketahui memang juga makam ini, Pak? Makam itu sudah lama di atas itu, Pak. Cuma kan nggak setahu kecil-kecil saya lewat itu makam itu sudah ada. Cuma kita nggak tahu kapan dananya. Nah, sedangkan ini kan cagar budaya sudah datang ke situ. Mungkin ada kerjasama sama kecil zaman dulu. Memang mungkin dan pasti kan diminta izin sama orang pemilik ya. Nah, ini supaya untuk dibersihin, dilindungi. Pasti ada. Dulu waktu Pak Keci masih kecil-kecil atau remaja, sering ada orang berkunjung ke situ. Berziarah maksud saya. Direlokasi atau dipindahkan karena terkait dengan rencana pembangunan kantor transmigrasi. Berdasarkan bincang tadi dengan Pak Keci, jadi kami juga sekaligus silaturahmi ke kantor transmigrasi menanyakan perihal rencana pembangunan itu, Pak. Karena biasanya pengalaman kami kalau untuk penanganan kegiatan seperti ini memang harus lintas instansi, gitu, Pak. Artinya kan di antara pihak-pihak yang berkepentingan itu harus saling berkoordinasi. Nah, termasuk kami kan BPCB dalam hal ini memberikan dukungan teknis, Pak, terkait apa hal yang terjadi ketika sebuah cagar budaya itu nanti akan disinkronkan dengan pembangunan. Nah, nanti kan kita cari di temunya, Pak. Nah, mungkin secara singkat kami mohon izin ke Bapak bisa menjelaskan terkait isi surat dari amponan itu, Pak. Tapi memang bangunan tersebut mengenai tapak dari situs dan status sekarang ini ada tim dari sudah mengajukan harga dari KJPP, Pak, kan sudah pun KJPP sudah turun ke lokasi, sudah melihat segala macam, mereka sampai hari ini memutuskan berapa harga. Belum saya kemari saya juga sudah kontak dengan Pak Nurul, Pak. Dan Pak Nurul beliau meminta email kita, mungkin ada semacam kontrak apa itu ya. Nah, mungkin beliau akan mengirim email itu ke kita. Ya, belum tahap pertama kita lahan dulu. Kalau sudah ada lahan
Oke, berarti artinya sudah ada titik terang di sini Pak. Artinya ini kan termasuk gambarnya bangunannya apa, karena masih dalam proses awal untuk pembebasan lahan. Artinya faktanya itu artinya kondisi makam itu sebenarnya belum terganggu. Belum. Ya, karena masih dalam proses rencana aja. Nah, jadi sekedar bercerita Pak, ini share pengalaman tadi. Jadi pada saat pembangunan Universitas Islam, jadi mereka buat bangunan baru perpustakaan Pak. Lokasinya itu perpustakaan itu berada di tengah-tengah kampus. Nah, saat digali untuk buat fondasi, tiba-tiba muncullah dia satu struktur candi. Nah, candi itu termasuk bagian dari pembawaan sejarah Hindu di situ Pak, Hindu Buddha, dan itu ada satu arca yang melambangkan memang arca ilmu pengetahuan Ganesha. Jadi dia sangat sinkron dengan dunia kampus itu sendiri Pak. Nah, caranya seperti apa agar perpustakaan dan situs itu tetap ada? Jadi dibangunlah sebuah rekayasa konstruksi perpustakaan. Jadi candi itu berada di bawah, perpustakaannya di atas Pak. Jadi ditemukannya candi itu tidak dipindahkan, tidak dihancurkan dengan adanya rencana untuk buat perpustakaan. Ini lain contoh lah ya Pak. Iya, gambaran kayak gitu Pak. Jadi artinya apa yang bisa menurut yang penafsir harga KJBP. Gambaran dari kita bahwa sebenarnya antara pembangunan dan situs itu sendiri bisa sinkron. Dalam artian tidak semua cagar budaya itu harus dipindahkan ketika terjadi pembangunan. Dia bisa bersanding asalkan di tahap perencanaannya itu kita semua bersinergi. Dalam artian, nah, BPCB di sini posisinya bukan menghalangi Pak. Setiap pembangunan kita mendukung, mensupport. Dalam artian pembangunan tetap jalan, cagar budaya juga tetap lestari. Nah, kita buat sebuah perencanaan yang matang agar semuanya dan mungkin kalau untuk pilihan-pilihan memindahkan itu sebenarnya di undang-undang dibolehkan, tidak dilarang Pak memindahkan, asalkan pertama dia dalam kondisi terancam rusak, musnah, hancur. Itu karena apa? Faktor manusia dan alam. Nah, manusia itu misalnya dia di wilayah itu terjadi peperangan, semua dihanguskan, ya, aset-aset cagar budaya itu sudah lama tidak dipindahkan. Bencana alam, misalnya dia berada posisi di pinggir sungai yang tebingnya proses banjir bandang segala macam akan hilang itu semua, makanya harus dipindahkan. Ketika kasusnya berbeda dengan Raja Raden kan sifatnya konfliknya itu masih impact, masih berada di posisi awal. Dia belum terganggu. Nah, itu ada niat dari pemerintah dalam misalnya ini kan masih belum terbit taksiran harga. Kalau misalnya sudah terbit taksiran harga, berarti otomatis nanti akan berlanjut ke master plan-nya. Di master plan rencana itu nanti kan wajib ikut terlibat di situ. Karena kenapa ada unsur cagar budaya yang merupakan domain dari BPCB yang tidak apa ini kita belum sampingkan, artinya kita mulai dari awal kita mengikuti dari awal. Jadi ini apresiasi lah, artinya ini kan sinkronisasi yang baik. Jadi dan tim di surat yang masuk itu nanti kami akan minta kembali ke Pak Amin. Nah, segera kelihatan komunikasi, artinya masih ada jalan-jalan karena di sisi perencanaan gambar juga kan belum jadi. Tersebut akan terjadi pembangunan akan berdampak pada keletakan makam kan itu pasti. Kita sedang menganggarkan dana Pak. Oh, berarti ini kejar target lah Pak ya? Ini rencana kita beri lahan dulu. Tahun depan kita buat pembangunannya. Berarti yang dikira dalam nilai objek pajak ini tanahnya aja, bukan kuburannya gitu. Tidak dinilai ya kan? Tanah luas area. Berarti harusnya
pemilik lahan tidak perlu mempersoalkan dengan makamnya saja. Dia hanya perlu mempersoalkan luas tanahnya aja sebenarnya. Jadi dia tidak perlu berpikir dulu mau merelokasi atau tidak. Itu bukan domain dia karena nanti pada akhirnya kan menjadi milik. Jadi kantorlah yang menentukan ini mau dipindahkan atau tidak. Jadi kita ini kan baru tahap penyelidikan dengan pemilik. iya. Nah mungkin sebelum kita melakukan akad jual beli itu, pemilik mau menanggung relokasi ini, barangkali ampun itu mungkin begitu ceritanya. Biaya ampun amir semua seperti itu nanti dipindahkan satu sudut. Nanti jadinya seperti itu juga, barangkali lebih bagus lagi barangkali. Itu menurut dia ya, Barangkali menurut Pak. dikeluarkan biaya oleh pemilik tanah. Nah kalau sudah kita beli, biarpun tanah cagar budaya tidak kita beli, orang pemilik tanah kan sudah nggak ada apa-apa lagi dia. Tapi di satu sisi kita boleh juga mengabaikan pelestarian situs sebelum terbit nanti master plan-nya. Jadi artinya karena ada beberapa pengalaman sebelumnya yang sudah terlanjur dia bangun, sudah kepepet akhirnya minta dari cagar budaya untuk melakukan itu, jangan sampai seperti itu. Jadi bagus dari awal. Kita satukan persepsi. Iya, sepakat. Jadi alhamdulillah, ya mungkin dekat-dekat inilah Pak kami tunggu. Ya mungkin bisa diinformasikan juga ke atas dulu Pak. Belum munculnya cerita ini setelah ada rapat ada 2 kali pemilihan sebelum hari ini kan muncullah cerita relokasi ini tadi rapat terakhir. Beliau layangkanlah surat ke kantor ceritanya. Tidak apa-apa, dari nanti kami insya Allah akan balas ke Ampun Amir bahwa alangkah baiknya kita bertemu lagi secara formal di kantor lintas berkepentingan ini insya Allah. Jadi nanti kan ada titik terang di situ, ada tawaran solusi-solusi yang sifatnya tidak merugikan ke semua pihak. Kemudian ini Pak, kami juga kan dalam rangka kedinasan ke sini. Jadi sebagai bukti formal kami menuju ke situs karena ada kantor terdekat, nanti kami hanya perlu visum Pak. SPPD mungkin bisa dibantu ya Pak. Biar saya tanda tangan. Iya, bisa.